한나라, 수만하라. Melihat Ayi duduk sendirian, Ildeng menghampirinya dengan maksud ingin berbagi ilmu dengannya. Ia duduk dan berkata kalau di dunia ini memang ada banyak hal yang tidak memiliki jawaban pasti. Namun tentang sulap ia tetap teguh kalau sulap itu tidaklah nyata. Namun setelah berbicara banyak hal, ternyata Ayi tak mendengar sepatah kata pun apa yang Ildeng bicarakan. Merasa malu, Ildeng hanya bilang kalau bel sudah berbunyi dan ia menyuruh Ayi masuk ke kelas lebih dulu. Sebenarnya Ildeng sudah menyiapkan teks untuk bahan diskusi bersama Ayi, namun apa boleh buat, rencananya harus gagal begitu saja. Pulang sekolah, Ildeng membuang buku paket yang sudah tak ia pakai. Melihat hal itu, Ayi memungutnya lalu merobek halaman depannya supaya tak ketahuan oleh orang lain. Hal itu sudah lama ia lakukan untuk bisa mengejar pelajaran di sekolah dengan keterbatasan hidupnya. Pulang sekolah ia kembali ke toko, namun si pemilik masih belum juga muncul. Kemudian ia datang ke tempat si pesulap, namun di sana hanya ada burung yang mengatakan kalau pemilik toko itu sudah menghilang. Keberadaannya di sana terekam oleh Hana dan Sohe yang ingin membuktikan kalau rumor pesulap tampan di tempat itu memang nyata. Selain itu, Hana berniat mengungkapkan kebenaran tentang si pesulap untuk menaikkan pamornya di dunia maya. Malam itu si pesulap mengikuti sampai ke rumah Ayi. Ia memperlihatkan pertunjukan sulapnya untuk menghibur mereka sampai sekelompok orang datang. Ia adalah paman Ayi yang sering datang menanyakan di mana keberadaan ayahnya yang sudah berhutang banyak uang kepadanya namun kabur begitu saja. Ayi yang juga tak tahu keberadaannya hanya bisa menerima perlakuan kasar dari pamannya sebelum akhirnya pesulap itu menolongnya lagi. Ia bertanya kepada Ayi apa yang saat ini Ayi inginkan, ia pasti akan mengabulkannya. Setengah ketakutan Ayi berbicara dalam hati kalau ia ingin hutang keluarganya lunas sehingga ia bebas dari penderitaan yang mendera hidupnya selama ini. Jika itu bisa terjadi maka ia akan percaya kalau sulap itu memang nyata. Namun yang keluar dari mulutnya ia ingin pamannya hilang seperti bosnya kemarin. Pesulap itu mendengar si hati Ayi lalu merubah kartunya menjadi setumpuk uang lalu membuatnya berterbangan sampai mereka memungutnya satu persatu. Selesai memungut mereka sadar kalau semua uang itu hanya mainan lalu kemudian memukuli pesulap itu tanpa ampun. Dengan wajah babak belur pesulap itu hanya tersenyum dan mengatakan kalau ia sudah membuat mereka semua menghilang sesuai permintaan Ayi. Ayi mengatakan kalau sifat pesulap itu sangat kekanak-kanakan lalu menyuruhnya pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Di sekolah Ildeng menyadari kalau bukunya dipungut oleh Ayi namun ia pura-pura tak tahu dan mencari topik lain untuk perbincangannya. Ia mengeluarkan semua bukunya untuk menggoda supaya Ayi meminjam salah satu buku itu. Kemudian ia berkata kalau semua buku itu tidak bisa dipinjamkan karena ia akan membaca semuanya. Tapi jika Ayi mau, ia bisa belajar bersama Ildeng dan membaca semua buku itu setelah jam pulang di perpustakaan. Sementara itu Ildeng kebingungan membuka topik pembicaraan dan hanya mencuri-curi pandang ketika Ayi sibuk belajar. Ia menawarkan semua bukunya dan mengatakan kalau Ayi boleh membaca semua bukunya. Hal itu ia lakukan demi menahan supaya Ayi tak cepat pergi dari tempat itu meski sebenarnya ia kesusahan mengontrol detakan jantungnya sejak tadi. Kemudian ia menawarkan sebelah headset supaya Ayi ikut mendengarkan musik dan mulai masuk dalam imajinasinya. Di tengah guyuran hujan, Ildeng bertanya bisakah mereka kembali bertemu esok hari untuk belajar bersama, namun Ayi tidak bisa. Ia kembali bertanya bagaimana jika lusa, namun Ayi masih tak bisa karena ia sibuk kerja dan hanya ada waktu di akhir pekan. Tanpa aba-aba dan mengalir begitu saja, Ildeng mengajak Ayi berpacaran. Waktu yang seolah berjalan lambat membuat Ayi berpikir mungkinkah semua kelebihan yang ada pada Ildeng akan menutupi semua kekurangannya. Sementara dirinya hanya orang yang suka memungut buku bekas. Setiap kali Ildeng membuangnya, ia berkata kalau ia belum memikirkan pacaran dan memilih-milih kata supaya Ildeng tersakit hati dengan penolakannya.
야, 농담이야, 농담. Untuk membuktikan rasa penasarannya, hanya masuk di kediaman si pesulap berbekal HP yang dipegang Sohe untuk merekam. Dengan penuh ambisi ketenaran, ia menantang pesulap itu untuk menusuk bayangannya dengan pisau demi membuktikan kalau bayangan itu ditusuk, maka orangnya benda dari bayangan itu akan tertusuk. Namun sebelum pisau itu menghunus lehernya, ia terus mengulur waktu dan bertanya apa hubungan antara pesulap itu dengan Ayi. Pesulap itu menitip pesan pada Hana untuk menyuruh Ayi datang ke sana karena ia menunggunya. Di rumah, Ildeng tak bisa menahan rasa gelisahnya karena sudah mengutarakan perasaannya kepada Ayi. Ternyata kepintaran Ildeng bukan karena kemauannya, melainkan atas dasar ambisi orang tuanya yang menginginkan Ildeng sukses di bidang yang mereka inginkan. Ayahnya berkata, apa yang Ildeng inginkan setelah ujian selesai? Ildeng menjawab dia ingin Ayi. Ya, ia ingin iPad baru karena iPad miliknya sudah rusak. Esoknya Hana bercerita kalau pesulap di atas bukit kota itu memang nyata adanya. Bahkan pesulap itu memiliki hubungan dengan Ayi. Ildeng mengatakan kalau Hana adalah wanita yang mengkhawatirkan. Mengapa ia harus berbicara ngawur tentang Ayi? Meskipun Hana tak suka pada Ayi, minimal Hana harus belajar berbicara sesuai fakta dan tak usah menyebar rumor tak jelas. Mendengar semua itu, Ayi lantas kembali menemui pesulap itu dan menegurnya untuk tidak berbicara yang tidak karena membuat teman-temannya berprasangka yang aneh-aneh. Ternyata Ildeng juga berada di tempat itu untuk membuktikan pernyataan Hana. Lalu kemudian ia pergi setelah yang Hana ucapkan terbukti. Pesulap itu mengatakan kalau Ayi butuh seseorang yang bisa mendengarkan semua keluh kesah tentang hidupnya. Ia sudah mengetahui semua pesan yang terus dikirim oleh Ayi kepada ibunya, padahal semua pesan itu tak ada satupun yang sampai. Lalu Ayi menumpahkan air membasahi helaian kertas di meja, namun yang terjadi tinta di kertas itu memperlihatkan semua pesan yang sudah Ayi tulis untuk ibunya. Setelah itu HP-nya tak berhenti bersuara. Ternyata semua pesan yang selama ini tak sampai mendadak terbaca oleh ibunya yang tak tahu di mana keberadaannya saat ini. Ia semakin bertanya-tanya siapa lelaki di hadapannya itu, namun jawabannya selalu sama, dia adalah pesulap. Pagi itu ia duduk sendiri dan meratapi masa lalu di mana ibunya pergi meninggalkannya. Baginya hal itu lebih menyakitkan daripada kematian, sehingga ia lebih mudah mengakui kalau ibunya sudah meninggal daripada mengakui kalau ia ditinggalkan olehnya. Karena itu sangat menyakitkan. Ia menyesal sudah menulis semua pesan itu. Jika memang benar ibunya sekarang sudah membacanya. Apa yang dilihat dan apa yang Ildeng lihat dan apa yang Hana buktikan tetap tak membuat Ildeng memihak kepada Hana. Ia masih membela Ayi dan mengatakan kalau ia siap menuntut Hana karena mencemarkan nama baik Ayi, baik fakta ataupun fitnah. Ia akan membuat Hana di penjara selama 2 tahun dan didenda 5 juta won jika Hana sampai melampaui batas terhadap Ayi. Kemudian Ildeng dan Ayi bertemu di halaman belakang sekolah dan di situ Ildeng meminta Ayi untuk gagal dalam ujian supaya peringkatnya tetap yang pertama. Dan sampai of Magic Part 2 berikutnya.